STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu: Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Al-ahibbatul kiram, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, itu pula STA TV, dan juga dimanapun antum berada yang bisa menyimak kajian dakwah Islamiyah ini. Amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah, merupakan ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebaik-baik petunjuk, sebenar-benar petunjuk, itu merupakan petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Begitu pula sebaliknya, sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam syariat, yang baru di dalam agama, yang tidak pernah dijelaskan, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, yang berkaitan tentang syariat. Dan sejelek-jelek perkara yang baru itu merupakan suatu kebid'ahan. Kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan yang dimaknai dengan kebid'ahan maka akan berujung kepada sebuah sesatan. Amalan kebid'ahan akan berujung kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap amalan yang mengandung di dalamnya sebuah kesesatan, maka sudah pasti tempatnya adalah di dalam neraka. Inilah apa yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus meyakini, harus faham bahwa apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah merupakan sesuatu yang keluar dari hawa nafsu beliau, akan tetapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwani fid din, ahibatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita kesehatan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dan kalaupun ada di antara saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan sebuah penyakit, ya, kita berdoa agar Allah berikan kepada mereka kesabaran, agar Allah mengangkat penyakit-penyakit yang ada pada saudara-saudara kita, dan kita semuanya terlindungi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita semua ini. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah pijakan yang nantinya akan mengangkat derajat diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam sebuah majelis ilmu, dan kita masih membahas tentang
kitab Hisnul Muslim dan masih masuk ke dalam bab doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dan alhamdulillah biiznillah kita telah membahas beberapa hadis ataupun doa yang semuanya adalah warid ataupun berasal daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya tujuannya adalah bahwa kita bisa mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus tempatnya adalah doa setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud terakhir sebelum salam. Dan insyaallah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis yang kelima ataupun riwayat yang kelima yang dinukilkan oleh muallif ataupun penulis daripada kitab Hisnul Muslim. Ya, kita akan memasuki doa yang kelima ataupun riwayat yang kelima pada kitab ataupun pada bab yang telah kita bahas ini. Nah, kita akan bacakan terlebih dahulu apa yang dinukilkan ataupun apa yang dituliskan oleh muallif penulis rahimahullah, dan nanti insyaallah akan kita jelaskan makna ataupun pelajaran apa yang kita dapatkan dari riwayat tersebut. Nah, qala muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita ulangi sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berilah pertolonganmu kepadaku. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Untuk apa? Ala dzikrika. Untuk agar aku senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan juga agar aku selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa husni ibadatik, dan juga agar aku bisa memperbaiki beribadah kepadamu dengan cara yang baik. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Membahas tentang doa ini, ada baiknya kita merujuk ataupun melihat langsung kepada riwayat yang asli di dalam kitabul hadis yang menjelaskan tentang makna ataupun lafaz hadis yang lengkap mengenai tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Mengingat karena di sana ada beberapa faedah ya yang ingin kita sampaikan, maka kita lebih baiknya merujuk kepada lafaz hadis yang lebih lengkap daripada apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab Hisnul Muslim ini. Nah, kita bacakan terlebih dahulu daripada lafaz yang lengkapnya, yaitu haddatsani Abu Abdurrahman Al-Hubuli an Sunabihi an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi faqala ya Mu'adz wallah inni la uhibbuk wallah inni la uhibbuk faqala Mu'adz faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usika ya Mu'adz alla tad'anna fi dubri kulli shalah taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa awsa bidzalika Mu'adz as-Sunabihi wa awsa bidzalika Sunabihi Abu Abdurrahman. Dalam riwayat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga dalam beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan tentang makna daripada lafaz ini, ya. Bahwasanya hadis yang mulia ini diriwayatkan ataupun dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari jalur sahabat Mu'adz
ibn Jabal radhiyallahu taala an. Ya, dari sahabat Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya kata Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengambil tanganku. Kalau di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an mengatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi yauman. Bahwasanya suatu hari, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku. Nah, ya kita terjemahkan dulu makna daripada hadis ini, riwayat ini, nanti kita akan jelaskan satu persatu insyaallah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengambil tangan sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muadz, wallah inni la uhibbuk." Wallah inni la uhibbuk. Demi Allah, aku sungguh mencintaimu ya Muadz. Dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah mengulang sampai 2 kali. Wallah inni la uhibbuk. Bahwasanya aku sungguh benar-benar mencintaimu ya Muadz. Faqala lahu Muadz. Ini dalam riwayat yang lain. Maka kemudian ketika Muadz radhiyallahu taala an mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wa ana wallahi uhibbuk. Dan saya ya Rasulullah juga begitu mencintaimu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usika ya Muadz alla tada'anna fi kulli dubar as-salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ya Muadz, aku wasiatkan kepadamu agar kamu hendaknya tidak meninggalkan sebuah doa fi dubur kulli shalah, di pengakhir setiap salat, yaitu hendaknya engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu sebuah doa yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah tadi di dalam kitab Hisnul Muslim. Kaum muslimin rahmatul Allah, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an ketika beliau masih berusia belia, masih remaja-remajanya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an. Akhadha biyadihi. Lihat bagaimana thariqah ataupun cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah ilmu kepada sahabatnya. Akhadha biyadihi. Rasulullah mengambil tangan daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala. Dari sini para sahabat ataupun para ulama menjelaskan bahwa di antara cara agar apa yang kita sampaikan orang lain tersebut mau mendengar, ya, yaitu dengan cara kita memegang tangannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar orang yang kita ajak berbicara tersebut, dia bisa terfokus, dia bisa ihtimam, dia bisa mendengar betul-betul dengan apa yang kita sampaikan. Begitu pula ketika kita misalkan mau menyampaikan, mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita, maka ini bisa menjadi salah satu cara apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan memegang tangannya. Ya, tujuannya adalah agar si anak tersebut fokus dengan apa yang ingin kita sampaikan. Maka ini pula yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Akhadha biyadayhi.
Yaitu Rasulullah mengambil ataupun memegang tangannya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh mencintai. Kemudian Rasulullah mengulanginya, "Wallah inni la uhibbuk." Sungguh demi Allah aku mencintai. Dari lafaz ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dapat diambil makna bahwa ketawaduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang sebuah akhlak yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mencintai setiap sahabat-sahabat beliau radhiyallahu alaihim jami'an. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kita ini selaku umatnya. Sebuah akhlak yang begitu mulia yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di dalam lafaz ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang, mentakkid, memastikan beberapa kali tentang bahwasanya beliau betul-betul mencintai sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Bisa kita lihat ya dengan kalimat wallah, kalimat qasam kalau dalam bahasa Arab. Wawul qasam, huruf yang menyebutkan tentang bahwasanya beliau bersumpah. Artinya betul-betul bahwasanya beliau mencintai sahabat tersebut. Inni la uhibbuk. Di sini juga penekanan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diri beliau betul-betul mencintai sahabat beliau. Begitu pula la uhibbuk. Ya. Lam ini jawab al-qasam. Ya. Yang menjelaskan juga tentang penekanan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencintai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebenarnya Rasulullah tidak perlu menyampaikan hal yang seperti ini, bersumpah bahkan mentakkid, meyakini, akan tetapi seperti itulah akhlak mulia yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan seorang utusan Allah, seorang pemimpin kaum muslimin ketika itu, akan tetapi tidak malu untuk mengungkapkan rasa cintanya, rasa sukanya kepada sahabatnya, kepada umatnya. Kemudian ketika Mu'adz radhiyallahu ta'ala mendengar apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Mu'adz pun karena saking gembiranya beliau mengucapkan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inni la uhib. Sungguh, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ini merupakan kalimat yang ataupun lafaz yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab ketika dia menjumpai seseorang yang sangat dia cintai. Sangat dia cintai. Bi abi anta wa ummi. Sungguh dengan orang tuaku, ibu dan bapakku. Saking cintanya dia kepada seseorang tersebut. Ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Maka itu yang diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Inni la uhib. Begitupun aku begitu mencintaimu. Begitu mencintaimu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah wasiat kepada beliau radhiyallahu ta'ala an, usika an la tada'anna fi kulli dubar salah an taqul, aku berwasiat kepadamu, hendaknya jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa ini pada setiap kulli dubar salah,
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah baginda Rasulullah SAW menyampaikan wasiat ini kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, kemudian wasiat ini pula disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an kepada orang setelahnya, yaitu orang yang meriwayatkan hadis ini, yaitu As-Sunabihi. Beliau pun mengajarkan kepada As-Sunabihi sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada beliau radhiyallahu ta'ala an. Dan disebutkan pula di dalam penjelasan ini bahwasanya orang yang mendapatkan riwayat daripada Mu'adz bin Jabal yaitu As-Sunabihi juga kemudian mengajarkan kepada orang yang meriwayatkan daripada dirinya, yaitu Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Abu Abdurrahman Al-Hubuli ini adalah orang yang meriwayatkan setelah As-Sunabihi. Dia mengajarkan bahwasanya As-Sunabihi mengajarkan kepadaku tentang doa seperti ini. Dan kemudian Abu Abdurrahman juga mengajarkan kepada orang-orang setelahnya dan terus. Akhirnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an juga diajarkan kepada orang-orang periwayatan setelahnya, sampailah pada zaman kita ini, ya, sebuah hadis nasihat Rasulullah SAW yang dulunya pernah diajarkan kepada sahabat Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antaranya adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita saling memberikan wasiat kebaikan kepada saudara-saudara muslim kita, saudara-saudara seiman kita, mengingatkan mereka tentang keimanan, mengingatkan kepada mereka tentang sebuah amalan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Begitu pula di antar bentuk syariat kita adalah bahwa kita disunahkan untuk mengucapkan ataupun menyampaikan rasa cinta kita pada seseorang, saudara kita, apabila kita memiliki rasa cinta tersebut. Tentunya dalam konteks bahwasanya kita mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan dalam berarti ketika ada hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti ini, ya, kita mengucapkan rasa cinta kita kepada seseorang yang diharamkan di dalam syariat kita. Tidak. Ini bukan dalil terhadap hal yang seperti itu. Akan tetapi kita mencintai seseorang, saudara kita, semuslim misalkan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita melihat saudara kita yang muslim, yang baik akhlaknya, ya, yang baik ibadahnya, Masya Allah, ya, kita suka terhadap orang tersebut, maka kita bisa menyampaikan kepadanya, ya akhi, ana uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Inilah juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sebuah perintah kepada kita ini umatnya, an la tada'anna, janganlah sekali-kali kita meninggalkan. La di sini bukanlah untuk tahrim, untuk mengharamkan ataupun melarang amalan yang diajarkan, tidak. Akan tetapi makna nahi di sini adalah untuk jangan sekali-kali kita meninggalkan
tentang apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kalimat an la tada'anna di sini, la di sini ya, ada beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa di antaranya la di sini maknanya adalah linnahyi, artinya untuk kita ya, melarang, untuk kita meninggalkannya. Artinya la tada'anna, janganlah kamu meninggalkannya. Ya. Artinya wajib bagi kita untuk berdoa. Jangan sampai kita ketinggalan dari berdoa. Jadi pendapat yang sebagian ulama mengatakan wajib kita berdoa. La tada'anna, jangan sampai kamu ketinggalan untuk berdoa di sini. Artinya wajib untuk kita berdoa. Akan tetapi ini bukanlah merupakan ittifaq qaul daripada ahli ilm. Karena ada di sana jumhur min ahli ilm mengatakan bahwasanya bukanlah merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang untuk berdoa pada waktu ini, ya. Jadi bukanlah merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi ini merupakan sebuah nasihat, anjuran yang sebenarnya tidak layak untuk kita tinggalkan. Seperti di awal tadi, Rasulullah SAW makanya memulai dengan inni la uhibbuk. Aku sungguh mencintaimu wahai Mu'adz. Kita bayangkan kaum muslimin rahmatullah. Kalau kita mencintai seseorang, apakah itu orang tua kita, ibu kita, ayah kita, ataupun saudara kita, ya, yang begitu kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita menginginkan sebuah nasihat kepada mereka, di mana tujuannya adalah mereka tidak meninggalkan apa yang kita nasihatkan, ataupun mereka tersebut mau mengamalkan apa yang kita sampaikan. Seperti itulah Rasulullah SAW. Makanya di awal dimulai dengan bahwasanya aku betul-betul mencintaimu wahai Mu'adz. Maka karena aku betul-betul mencintaimu, maka hendaknya engkau tidak meninggalkan nasihatku ini. Hendaknya engkau tidak meninggalkan nasihatku ini. Apa nasihatnya Rasulullah? An la tada'anna fi kulli duburi kullas shalah. Hendaknya engkau tidak meninggalkan doa ini setiap waktu dubur kullas shalah. Pengakhir daripada salat. Jadi ini merupakan anjuran daripada baginda Rasulullah SAW kepada orang yang dicintainya agar hendaknya dia tidak menyia-nyiakan waktu ini. Jangan sampai dia ketinggalan. Bukan berarti dia harus ataupun wajib untuk melakukannya. Inilah pendapat yang disebutkan oleh jumhur ahli ilm, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu pula muridnya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Jadi bukanlah untuk menyebutkan wajib bagi seseorang untuk berdoa di situ, akan tetapi ini merupakan sebuah wasiat yang seyogyanya seharusnya tidak untuk ditinggalkan. Ya, nasihat untuk tidak ditinggalkan. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, makna dubur kulus salah, dubur kulus salah, di penghujung akhir salat. Ya, di sini ada beberapa juga khilaf daripada para ulama. Ketika kita mendapati sebuah teks di dalam syariat menyebutkan dubur kulus salah, pengakhir daripada salat, ya, di situ ada yang mengatakan bahwasanya doa ini diucapkan setelah salam. Karena maksud dubur kulus salah adalah setelah salam. Akan tetapi di sana ada jumhur para ulama menyebutkan bahwasanya makna di dalam hadis ini dubur kulus salah, bahwasanya itu setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah pada tahiyat terakhir sebelum salam. Jadi doa ini kaum muslimin dan rahmatullah dibacakan ketika setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah dan sebelum salam. Dan inilah qaul rajih sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya seperti inilah yang apa yang diucapkan oleh guruku, yaitu guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan aku berada di atasnya. Ya, dan artinya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau membenarkan apa yang pendapat daripada guru beliau itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menyebutkan bahwasanya makna di burukul salah di sini adalah yaitu doa sebelum salam, setelah bersolat kepada baginda Rasulullah dan juga sebelum salam.
Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah kaidah, ya, kaidah yang seharusnya kita fahami dan kalau perlu kita catat baik-baik, sebuah kaidah yang begitu penting. Kata beliau bahwa apabila berkaitan tentang dubur kulus salah, ya, pengakhir daripada salat, itu kaitannya dengan doa, ya, berkaitan dengan doa, maka itu tempatnya adalah sebelum salam. Sebelum salam daripada salat. Jadi sebelum salat kita berdoa dulu. Nah, waktu kita berdoa inilah namanya adalah dubur shalah di dalam apa yang telah disebutkan oleh lafadznya Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau berkaitan tentang doa, maka itu adalah sebelum salam. Akan tetapi ketika berkaitan tentang zikir, ya, berzikir setelah fi kulli dubur shalah, maka itu maknanya adalah setelah salam. Setelah salam. Kalau terdapat zikir fi kulli dubur shalah, maka itu maknanya adalah setelah salam. Inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wallahu taala alam bissawab. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini tentunya tidak semata-mata nasihat yang beliau khususkan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala an. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwahid min ummatihi, kepada seseorang di antara umatnya, yatawajjahu ila majmu'iha, itu maknanya adalah tidak hanya terkhusus pada orang tersebut saja, akan tetapi itu juga mencakup kepada seluruh umatnya. Makanya tadi nasihatnya baginda Rasulullah kepada Mu'adz radhiyallahu taala an, kemudian Mu'adz juga menasihati dengan nasihat yang sama kepada orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Begitu pula orang tersebut menasihati kepada orang-orang yang meriwayatkan daripadanya lagi. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah tersampaikan kepada orang-orang setelahnya sampai pada kita saat ini. Ya. Jadi inilah diambilkan kesimpulan oleh para ulama bahwasanya ketika Rasulullah SAW berbicara kepada seseorang tentang sebuah nasihat, maka nasihat tersebut tidaklah dikhususkan kepada dirinya, akan tetapi juga kepada umatnya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya nasihat tersebut khusus khusus kepada orang tersebut. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW berbicara tentang kepada seseorang, maka itu juga kepada umatnya. Seperti misalkan sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang anak tentang mengatakan, ya ghulam samillah. Ya ghulam samillah. Wahai anak kecil, ketika kamu hendak makan, maka bacalah basmalah. Bacalah bismillah. Artinya, nasihat Rasulullah SAW tersebut tidak hanya khusus kepada anak kecil. Tidak hanya khusus kepada anak kecil, juga kepada seluruh umatnya. Baik dia muda, baik dia tua, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya. Kalau kita mau makan, maka ucapkanlah bismillah. Ya. Inilah yang dijadikan dalil daripada para ulama bahwasanya nasihat tersebut tidaklah hanya dikhususkan kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa disebutkan oleh para ulama, bagi seorang imam hendaknya apabila dia membacakan sebuah doa yang kemudian ada di antara makmum yang mengimaninya, maka hendaknya dia mengucapkan ataupun melafadzkan dengan lafadz yang umum. Seperti misalkan seseorang imam membaca qunut, ya, membaca qunut di dalam salat. Maka ketika imam membaca qunut di dalam salat, maka tentu ada makmum yang mengamininya. Misalkan Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina. Ya Allah, berilah hidayah petunjukmu kepada kami
yaitu dengan lafaz umum. Tidak Allahumma hdini, ya Allah berilah hidayah kepadaku, petunjuk kepadaku, tidak seperti itu. Ya. Bahwasanya ketika seseorang imam membaca doa di dalam salatnya dan juga membutuhkan aminnya daripada makmum, maka dia menggunakan lafaz dengan lafaz keumuman. Akan tetapi apabila dia membaca doa di dalam salat dan tidak berkaitan tentang makmum, ya, dia membaca salat tentang diri sendiri, maka dia boleh membaca dengan kalimat khusus kepada dirinya sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma a'inni, ya Allah berilah kekuatan kepadaku. Karena kenapa? Karena tidak ada ketika tasyahud tersebut imam membaca doa kemudian makmum mengamini, tidak ada. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika semasa hidup beliau mengimami salat dan membaca dengan lafaz yang seperti ini. Begitu pula Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, ketika beliau mengimami salat, ya, beliau juga membaca dengan lafaz yang seperti ini. Artinya khusus untuk diri dia. Ya. Karena kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan makmum. Beda hal ketika imam membaca suatu doa, akan tetapi ada makmum yang mengamininya, seperti kita sebutkan tadi, membaca doa qunut. Maka tidak boleh seseorang imam membaca dengan lafaz khusus Allahumma hdini. Maka para ulama juga menyebutkan kalau ada seseorang imam seperti itu, maka itu merupakan salah satu bentuk, ya, khianah, ya. Sampai seperti itu para ulama menyebutkan bentuk khianah seorang imam kepada makmum. Jadi dia berdoa untuk dirinya, akan tetapi meminta makmum untuk mengamininya. Ya, ini juga yang harus kita perhatikan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Inilah beberapa faedah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran darinya dan juga kita bisa mengamalkannya. Insyaallah doa ini tidak begitu panjang dan mungkin banyak ataupun sering sudah kita dengarkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam ibadah salat kita. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada riwayat berikutnya, tentunya pada pertemuan berikutnya insyaallah باذنillah taala. Untuk kali ini kita cukupkan pada sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap ilmu kita, setiap apa yang kita sampaikan dan kita dapati, sehingga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyempurnakan ibadah kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.